Hola, welcome back to my channel, Madam Puri. Oh, halo. Ya, kembali lagi bersama Madam di sini, Story of Madam. Oke guys, dari video sebelumnya Madam udah berbagi info, tips gitu mengenai bagaimana nikah di luar negeri. Jadi kita kan harus memerlukan atau membutuhkan yang namanya visa. Jadi hari ini Madam mau membahas mengenai macam mana cara membuat visa, by online atau boleh datang direct langsung ke kedutaan yang mana negara yang mau kita tuju. Seperti itu. Seperti biasa, kalau itu ada tata bahasa atau ucapan atau salah informasi mengenai apa yang Madam sampaikan, kalian boleh komen di bawah ya. Di sini Madam mau bercerita mengenai macam mana mau buat visa Schengen ke Portugal atau Schengen itu ke Europe ya. Jadi apa aja syarat-syaratnya? Ini dia. Nah, itu dia syarat-syaratnya. Madam akan menjabarkan satu-satu. Terus visa Schengen ini bukan hanya untuk satu negara. Jadi banyak negara yang boleh dikunjungi oleh visa Schengen selagi visa kita itu masih hidup lah. Jadi ini dia negara-negaranya yang biasa boleh dikunjungin lah selain negara tujuan kita. Nah, seperti itu. Oke, sekarang Madam akan menjabarin satu-satu, yaitu pertama itu kita harus mengisi formulir atau daftar untuk sponsor, hotel atau insurance, semua aja itu terdaftar semuanya kita isi di kedutaan. Yang kedua, paspor asli. Jadi paspor kita itu harus masih berlaku 6 bulan. 6 bulan. Kalau misalnya berlaku 2 bulan aja Madam itu nggak boleh. Karena visa Schengen ini untuk pertama kali kita buat visa Schengen itu berlaku sampai 6 bulan. Dan seterusnya kalau kita udah sering ke Europe, udah sering buat visa itu akan dibagi, yang second itu kita akan dibagi dengan 1 tahun. Dan selanjutnya akan dibagi 2 tahun sama 5 tahun. Jadi untuk Madam udah dapat itu, mungkin dapat visa itu 5 tahun karena Madam udah bolak-balik. Pertama pun Madam buat visa Schengen itu 3 kali karena kan yang pertama belum pernah di 2017 seperti cerita yang semalam. Madam buat itu pertama kali kan di 2017 itu dikasih dari pihak kedutaan 6 bulan saja. Terus tiap tahun kami kan akan pulang kampung ke Portugal, tempat orang tua Mas Porto. Jadi dikasih dengan mereka 1 tahun. Dan selanjutnya buat lagi habis 1 tahun habis dikasih lagi 2 tahun. Gitulah selanjutnya. Ini baru mau buat lagi karena sudah mau habis. Seperti itu. Jadi Madam buat itu sampai 3 kali. Dan ketiga itu pas foto itu 3 kali 4. Yang foto kalian terbaru dengan background itu putih atau abu-abu. Seperti itu. Kalian juga katanya yang Madam tahu ya, boleh pas foto di kedutaan, tapi alangkah bagusnya nggak ngerepotin diri kita ya kan, kita udah bawa siap-siap itu foto 3 kali 4 itu 2 lembar. Dan yang keempat itu jangan lupa kalian beli tiket penerbangan ke negara yang kalian tuju. Kalau nggak ada itu mereka nggak akan buat. Tiket itu harus dilampirkan dengan agenda perjalanan apa aja gitu-gitulah. Agenda apa sih namanya? Agenda perjalanan apa aja yang ke kota kita tuju. Tapi untuk Madam enggak berjalan-jalan, istilahnya balik kampung lah, karena kan Madam sudah married gitu kan. Jadi mengunjungi atau balik kampung gitulah istilahnya. Jadi kami nggak ada
agenda untuk perjalanan ke sini, nggak ada, karena kan balik ke rumah, balik kampung. Dan yang keempat itu, yang kelima itu insurance. Kalian harus beli insurance untuk diri kalian sendiri lah, insurance hidup. Kalau nggak ada insurance nggak bisa. Mungkin boleh juga beli insurance di kedutaan, nggak tahu ya. Jadi waktu Madam tanya Mas Porto, macam mana kita waktu pertama kali beli insurance, Mas Porto kalau kita berapa bulan sebelum mau buat visa Schengen itu Mas Porto beli by online. Jadi di situ ada untuk banyak insurance yang menjual untuk kita traveling atau apa. Itu terus yang ke-6 ya. Next, yang ke-6, sponsor. Jadi sponsor itu, maksud Madam dari sini, kalian harus menunjukkan bukti bahwasanya, rekening koran 3 bulan rekening koran gaji kalian. Untuk memastikan bahwasanya kalian itu nggak akan terlantar di negara yang kalian tuju. So, untuk case Madam nggak ada, Mas Porto mungkin nggak buat rekening koran karena kan Mas Porto balik. Jadi Madam under Mas Porto, dan sponsor pun itu sponsor by orang tua dari Mas Porto. Seperti itu, jadi nggak perlu rekening koran lah, apalah untuk case Madam ya. Oh ya guys, Madam kelupaan bahwasanya kita juga memerlukan biometrik. Habis kita semua isi formulir, serahkan semuanya, and the last one kita disuruh untuk sidik jari atau biometrik. Habis itu baru kita menunggu sampai 2 minggu baru selesailah itu visa Schengen. Jadi ya, jadi Madam tadi sudah ngedit tapi kelupaan biometrik. Nah, itu harus ada ya. Oke. Ya, bagi kalian yang masih kerja atau masih kuliah, sekolah itu, yang untuk yang kerja itu kalian harus melampirkan surat dari HR bahwasanya kalian itu bekerja di salah satu perusahaan ini, seperti itu. Dan bagi kalian yang masih kuliah atau sekolah, kalian juga harus melampirkan surat lah bahwasanya kalian sekolah atau kuliah di sini, di instansi di mana kalian kuliah atau sekolah, seperti itu. Simple saja. Jadi biaya untuk buat visa ini kalian boleh di Google lah, cari di Google. Tapi untuk usia 6 tahun ke bawah itu free, untuk visa Schengen itu free. Jadi kalau udah 6 tahun lebih itu kena bayar. Gitu guys. Jadi itu sebenarnya simple ya, cuman kita harus mengumpulkan data-datanya itu. So visa Schengen ini siapnya itu kurang lebih 2 minggu. Jadi di video semalam yang Madam bahas syarat nikah di luar negeri itu, sehabis Madam buat dokumen-dokumen ini untuk nikah ini tuh kan yang video semalam. Jadi Madam Kisya yang kami semua di Jakarta itu, kami balik ke Malaysia Penang. Pada saat itu Kesa udah libur mungkin atau minta cuti dari sekolahnya yang waktu itu di Medan. Visa itu kami tunggu di Penang. Di Penang kami tunggu dalam 2 mingguan gitu. So via DSL lah akan mengantar dari Penang ke Jakarta. Segitulah, balik lagi dari Jakarta sampai kami dapat itu namanya apa, email bahwasanya itu sudah siap. Nah itulah baru kami lega, baru kami bisa pergi ke Portugal di 2017. Segitulah guys, segitu effortnya, segitu menguras tenaga, semualah ya. Betapa rumitnya nikah di luar negeri atau nikah dengan orang asing. So ya guys, itu dia tadi syarat atau tips yang Madam bisa bagi info kepada kalian semua. Jadi visa Schengen itu hanya untuk Europe ya. Kalau untuk yang Australia atau US itu beda lagi. Mereka lah yang sudah pernah ke sana. Oke lah guys, nggak banyak cerita lagi, dan kalau kalian suka video ini, like dan jangan lupa subscribe. Kalau kalian kurang memahami bahasa Madam, semua informasi atau apa-apa saja Madam akan tulis di bawah ya. Jangan lupa saksikan terus Story of Madam. Nanti Madam akan cerita lagi macam mana Keisha bisa sekolah di Malaysia, macam mana kami pindah, kenapa kami pindah, dan kami kenapa bisa stay di Malaysia. See you next video. Bye-bye.